Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tengku Awang Rahman, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, gelombang 1 pada golongan 3 angkatan 5. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan salah satu nilai aneka, yaitu anti korupsi. Dengan tutor yang sama, Bapak Insinyur Ratmono, MSI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab-penyebab korupsi: 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan dari korupsi lebih besar dari kerugian ketika ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ciri-ciri korupsi. Pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud, yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penerapan nilai anti korupsi pada lingkungan kerja. Pak, selamat siang Pak. Ya siang Pak, ada bisa saya bantu Pak? Mau daftarin tanah saya Pak. Ini syarat-syarat semuanya sudah Bapak lengkapi? Kayaknya udah Pak, karena saya kemarin dari sini Pak. Wah ini kayaknya syarat ada yang masih kurang nih Pak. Mungkin Bapak bisa melengkapi dulu. Aduh, jauh Pak rumah Pak. Ya semua orang juga gitu Pak. Gak bisa Pak, harus lengkap dulu baru bisa saya daftarkan tanahnya. Nggak bisa Bapak bantu Pak. Gak bisa saya bantu Pak. Mohon Bapak lengkapi dulu ya Pak. Aduh, gimana ini Pak? Ya tidak bisa Pak. Nah, gini ya Pak. Bentar Pak. Bapak saya gak bisa menerima suap atau hadiah Pak. Gimana ini, Pak? Ya tidak Jauh bisa Pak. Jauh Pak. Kasihan lah Pak. Ya saya ngerti Pak. Mungkin Bapak lengkapi dulu, bawa uangnya dulu. Bapak lengkapi, nanti biayanya langsung Bapak setor ke bank. Bukan ke saya Pak. Nanti nggak bisa Pak ya? Nggak bisa Pak. Mohon maaf ya Pak. Pak. Ya Pak. Pak. Ya. Dampak-dampak negatif dari korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, 1. Tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber negara, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. 3. Tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. 4. Tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Beberapa cara pencegahan korupsi. Pertama, perbaikan sistem, seperti perbaikan peraturan perundangan,
reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. 2. Perbaikan manusia, seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Menghindari perilaku curang dan koruptif pada aparatur sipil negara. Pertama, tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kedua, dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk keuntungan pribadi. 3. Dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. 4. Melaporkan setiap pelanggaran kode etik. 5. Melaporkan setiap perilaku curang atau korup. 6. Memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Sekian video singkat dari saya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.